Shalom, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Pada saat kesempatan yang indah, yang baik ini, kita bersyukur sebab kemurahan Tuhan tak terbatas dalam hidup kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saat kesempatan yang indah ini kita akan membahas sedikit dari kehidupan Nabi Nuh. Kalau kita melihat bagaimana Nabi Nuh ini sangat menarik untuk kita bahas, teliti, dan kita teladani akan kehidupan Nuh. Kenapa saya katakan demikian? Nuh adalah salah satu pribadi yang hanya dia dan anak-anaknya Tuhan selamatkan ketika Tuhan hendak menghanguskan bumi ini. Kenapa harus Tuhan hanguskan? Karena dosa yang sudah merajalela di bumi, saudara. Oleh sebab itu, sedikit saya akan bagikan buat kita bersama-sama bagaimana kehidupan Nuh untuk kita dapat pelajari dan teladani dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Saudara untuk membuka Alkitab bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16 dulu. Boleh dibuka bersama-sama? Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Dengan pakal dari bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 30 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau sampaikan kepada kita bagaimana kehidupan Nuh di tengah-tengah dunia yang rusak. Dia didapati oleh Allah layak di hadapannya. Nuhlah dan anak-anaknya yang Tuhan selamatkan. Mengapa Bapak Saudara kasih dalam Tuhan? Kalau kita melihat bagaimana dari Adam sampai Nuh, sudah sekian banyak jumlah penduduk atau jumlah manusia pada saat itu, tetapi Allah tidak berkenan akan semuanya. Hanya kepada Nuhlah dan anak-anaknya, istri mereka, Allah berkenan. Itulah sebabnya Allah memberitahukan isi hatinya terhadap bumi yang akan Tuhan hanguskan, yang akan Tuhan lenyapkan karena dosa yang sudah sangat besar, karena dosa yang mereka perbuat terhadap Allah. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kepada kita sekalian yang menonton YouTube ini, saya ingin menjelaskan 2 hal tentang kepribadian, tentang kehidupan Nuh, sehingga ia layak di hadapan Tuhan. Yang pertama, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan dalam ayat yang ke-9 di situ, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan di situ bahwa Nuh orang yang tidak bercela, pribadi yang tidak bercela.
di antara sejaman. Dari semua orang yang ada terdapat di bumi pada saat itu, Nuh berbeda dari semua orang. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara kasih dalam Tuhan. Dia tidak mengikuti gaya hidup manusia. Dia tidak mengikuti gaya dunia yang sudah tercemar pada saat itu. Dan dia tidak tertarik akan hidup dunia ini. Dia bergaul karib dengan Allah. Demikianlah hidup kita. Pada akhir-akhir ini, dunia semakin tercemar akan dosa. Mari kita bersama-sama kekasih dalam Tuhan. Apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh Nuh di sini, dia tidak mau terikat, dia tidak mau memberikan hidupnya, dia tidak memberikan hatinya, dia tidak mencondongkan hatinya kepada dunia, tetapi dia tetap mencondongkan hatinya kepada Allah. Itulah sebabnya dia berkenan di hadapan Tuhan dan mendapat belas kasihan Allah yang olehnya dia diselamatkan pada saat Allah memusnahkan bumi. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, keinginan dunia, keinginan mata, keinginan daging begitu mempesona. Secara daging itu sangat-sangat menggoda. Tapi saya mau katakan, ketika kita mengikuti keinginan dunia, ketika kita mengikuti keinginan daging, pada saat itulah kita sedang membangun atau sedang membuat jarak kita dengan Allah. Sedang kita membuat hati Allah berduka atas hidup kita. Maka sebab itu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, dunia ini sudah mulai tercemar akan segala keinginannya. Dikatakan dalam surat Paulus, percayalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau mengikut Allah, atau apakah kita mengikuti keinginan dunia ini? Seandainya Nuh tetap mengikuti keinginan dunia, saya percaya dia tidak akan terselamatkan. Dia tidak akan mendapatkan kasih karunia Allah. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, hendaklah hidup kita dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, mari kita bergaul karib dengan Allah. Mari kita berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan lagi hanya mengikuti keinginan daging kita, bukan lagi kita mengikuti keinginan dunia ini, yang walaupun secara daging sungguh sangat menggiurkan dan tentunya memuaskan gairah hidup kita. Tetapi saya mau katakan, jika engkau atau jika kita mau mengikuti gaya hidup dunia ini, percayalah, engkau tidak layak di hadapan Allah. Dan ketika Tuhan datang, kita tidak akan mendapatkan bagian dalam kehidupan yang bersama-sama dengan Dia. Jangan kita berpikir sepele akan kehidupan yang akan datang. Hidup di dunia ini Bapak Saudara kasih dalam Tuhan hanya kurang lebih 80 tahun. Tetapi kehidupan yang akan datang tidak terbatas. Itu dikatakan hidup selama-lamanya abadi. Dan kematian juga, kematian di neraka, kehidupan di neraka sana juga akan selama-lamanya. Saat ini mari kita pilih. Engkau mau pilih kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, atau engkau mau memilih kehidupan yang kekal dalam neraka? Itu pilihan Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Saya tidak bisa memaksakan Bapak Saudara, karena Bapak Saudara punya kehendak bebas, punya pilihan. Dan Allah memberikan kita kesempatan untuk memilih, tergantung oleh pilihan. Tapi harapan saya, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, bisa memilih tetap berpaut dengan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Yang kedua, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan?
Dia melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia pada umumnya. Dia melakukan, dia mendengar apa yang tidak didengar dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain pada umumnya. Ketika Allah berbicara, ketika Allah menampakkan diri, ketika Allah menyatakan dirinya kepada Nuh, dan ketika Allah berbicara kepada dia, menyuruh dia untuk membangun bahtera, dia melakukannya. Dia dapat melihat bagaimana Allah, bagaimana visi Allah, keinginan Allah akan dunia ini. Tetapi orang-orang sekitarnya tidak dapat memperbuat hal demikian. Saya yakin ketika Nuh ingin membangun bahtera itu, ada banyak orang yang mentertawakan dia, karena itu adalah sesuatu hal yang aneh. Ada banyak orang yang melihat dan tercengang-cengang, mungkin membuat dia down, mengejek dia. Kenapa dia harus membangun bahtera di atas bukit? Tetapi Nuh tidak melihat semuanya itu. Dia melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia pada umumnya. Dan dia mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia pada umumnya. Dia taat kepada Allah. Apa yang engkau lihat dari Allah, dan apa yang Allah perlihatkan kepadamu tentang hidup ini, tentang hidup yang akan datang, apa yang Tuhan perlihatkan kepadamu. Berdoa di hadapan Allah, berdoa kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidupmu, tentang hidupmu saat ini dan yang akan datang. Mungkin engkau berkata, bagaimana caranya aku berdoa? Bagaimana aku caranya dapat melakukan hal itu? Sederhana Bapak Saudara, engkau hanya mau taat dan tunduk di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Allah. Tidak ada yang lain. Tidak perlu kita harus ke gunung untuk mencari Tuhan. Kita tidak perlu ke batu yang besar. Kita tidak perlu mencari pohon yang besar untuk mencari kehendak Tuhan. Engkau masuk ke kamarmu, lipat tanganmu, duduk berdoa di hadapan Tuhan. Nuh, pribadi yang sangat mengerti bagaimana apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Itulah sebabnya dia bekerja, melakukannya dengan sukacita. Ketika dia membangun bahtera itu, walaupun secara daging tidak masuk akal, banyak orang mentertawakan, banyak orang yang mengejeknya. Saya yakin itu pasti terjadi. Karena apa? Karena pada saat itu tidak ada pemberitahuan, mungkin seperti sekarang tidak ada pemberitahuan dari BMKG akan terjadi banjir. Tetapi Nuh tidak melihat semuanya itu. Nuh hanya percaya bahwa apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan sampaikan ke dia, pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya, Bapak Saudara. Demikian juga hidup kita, Bapak Saudara. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita, lakukan. Pastikan engkau bisa melakukannya. Karena apa? Tuhan tidak pernah menepati, tidak pernah mengingkari janjinya ke kita. Jadi Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kalau Nuh bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan akan hidup Nuh, apa yang menjadi rencana Tuhan akan bumi ini, kita juga bisa melakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan yang Nuh dan Tuhan yang kita saat ini adalah yang sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari hidup Nuh. Walaupun di tengah-tengah dunia yang sangat penuh dengan dosa, dia tetap berpaut kepada Tuhan. Dia tidak memberikan hatinya atau dia tidak memberikan hidupnya kepada hal-hal dunia ini. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita sekalian, jangan engkau terikat akan dunia ini. Dunia tidak bisa membawa saudara kasih dalam Tuhan. Dunia ini tidak bisa kita bawa sampai kemanapun. Karena apa? Karena dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Oleh sebab itu, malam hari, pada saat kesempatan yang indah, di kesempatan yang berbahagia, saya mengajak Bapak Saudara untuk kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan.
tetaplah ingat Tuhan, taruhkanlah Tuhan dalam hidupmu. Buatlah dalam hatimu bahwa hanya Tuhanlah segala-galanya dalam hidup. Saya rindu, keinginan saya, doa saya, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita semua bisa berjalan bersama-sama dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin Bapak Saudara. Saya ingin supaya Bapak Saudara tetap belajar dari kebenaran firman Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk saat kesempatan ini. Mari Bapak Saudara tetap bersama-sama dengan channel kami. Jangan tinggalkan, jangan lewatkan, karena akan ada hal-hal yang baru yang akan kami sampaikan kepada Bapak Saudara. Saya berharap Bapak Saudara tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Saya akan berdoa buat kita sekalian. Lipat tanganmu, tutup matamu, berdoa buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terpuji Tuhan Allah kami yang heran dan ajaib. Kami bersyukur karena Engkau Allah kami, Allah yang dapat menyingkirkan segala perkara-perkara yang tidak kami mengerti. Engkau sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kami. Kalau hidup kami selama ini Tuhan menaruhkan hidup kami kepada hal-hal yang sia-sia, kepada hal-hal keinginan dunia ini, tetapi kami mau belajar, kami mau meninggalkan semuanya itu, dan kami mau berpaut kepada Tuhan Yesus. Engkau menjamah setiap umat-Mu yang mendengarkan video ini ya Tuhan. Urapi mereka sekalian dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji Tuhan Allah kami yang hidup. Ini doa kami, ini kerinduan kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.